pasal 8 ayat 2 tadi, saudara terdakwa didenda dengan beras 20 gantang, kambing 1 beserta emas 20 gram. Untuk datu-datu hakim adat yang hadir. Nah, macam mana kita menetapkan hukuman itu? Seolah-olah dia dari ibu apa? Belum apa dasarnya? Baik, kalau menurut saya kita lihat Badu itu kan Badu kan. Yo, kalau kita timbang menimbang si Badu kok juga susah. Yang kerja juga udah apa dan juga sudah mengakui kesalahannya tadi, dia tidak sengaja gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita betul-betul kita buangin yang 5 meh aja gitu. Kalau 50 gram itu terlalu banyak, kasihan. Kasihan itu karena dia mengakui kesalahannya juga. Tengok keluarga yang macam mana, yang susah, jadi seperti tukang panen, tukang nyai, kadang kan itu pengeluaran dulu. Dari sini, ambil kesimpulan. Nah, sekarang putusan kita bagaimana? Tuh, cepat. Jadi boleh ada yang membuatkan dulu. Ya, seolah-olah ambil kesepakatan berapa? Ya betul-betul. Oke, sudah lah. Sekarang kami berapa? Putusannya baik berarti kan? Kami tengah 10 Mei. Nah, jadi macam mana? 10. Ayo tuh. 10 sepakat ya? Lalu kalau sampai dari situ, Pak Kades, hakim-hakim adat sudah ambil kesimpulan yang terbaik dari yang baik, maka kami putuskan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecil bebatu, gendang babungkal. Aduh. Dan ketemu kau Pak Kades, ya. hakim-hakim adat sudah mengambil keputusan. Bukan saya ngomong, Pak. Dengar saya ngomong. Kau tidak akan ketemu di tempat lain, ketemu dengan saya saja. Ingat dulu. Pak Kades, nanti gelarnya ya, gelarnya. Nah, gelarnya Puncak sinar alam. Puncak sinar alam. Saya ngikut langsung berat, ada apa namanya amat. Pamuncak, Bapak Pamuncak Sinar Alam. Ya, dengar dulu. Ini Bapak Pamuncak Sinar Alam. Putusan yang kami ambil dari hakim adat yang hadir, kata kami putuskan yang kata mufakat, seolah-olah bulat tadi itu, ya. Nah, maka hukumannya adalah beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecil babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, suko dengan pinta pinto, nggak dulu, suko dengan pinta pinto, karena sayang sayu nenek mama itu yang belakang depan terserah Pak ya, karena sayang sayu nenek mama boleh juga sebut dulu, suko dengan pinta pinto, maka boleh diirung di gunting. Maka didenda dengan emas 10 emas. Nah, baru Pak Kades nanti jawab. Juga diterima. Pak, salah di depan saya tidak dimasalah. Daripada salah nanti Pak. Terus lanjut. Ayolah, Datuk Pemuncak Sinar Alam. Kami para hakim adat sudah memutuskan, sudah sepakat bahwasanya denda si Badu, namun salah ya, si Badu telah terbukti bersalah. Apa tadi? Salah tepuk telapak tangan dengan pakso, itu nama salahnya. Ingat. Bahwasanya si Badu telah terbukti bersalah, salah tepuk tangan pakso. Salah tepuk tapak tangan pakso. Iya, salah tepuk tapak tangan pakso. Anak bini orang, tangan bini orang, tepekik tepikau. Nah, itu langsung terus hukum. Maka dihukum butak dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecil bebatu, gedang bebungkal, baiku bakupalo, karena sayang sayu nenek mama, karena sayang sayu nenek mama, maka boleh diirung, boleh diirung
digunting dendo 10 meh. Nah, sudah. Serahkan pada pengadilan Dewan. 10 mas. Baiklah. Kalau itu sudah kesepakatan dan mufakat para hakim, denda tersebut saya terima. Nah. Selanjutnya Pak Kades bilang, nah karena akan menjatuhkan putusan, saya minta keluarga terdakwa dihadirkan. Jadi Bapak jangan terdakwa keluarga terdakwa dihadirkan. Baiklah, karena akan memutuskan hukuman, saya minta keluarga terdakwa dihadirkan. Kau keluarga terdakwa tadi. Baru kita baca putusan, ya. Sekarang semua sudah lengkap. Baca Bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peradilan Perdamaian Desa Dusun Mudo. Peradilan Perdamaian Desa Dusun Mudo. Terserah Bapak itu mengingat, menimbang, kemudian buat itunya mengingat ini orang telah bersidang, mengingat ada laporan, buat terjadi itu. Sekarang untuk mengingat si Badu telah menyerahkan keris tanda patuh kepada sebelah berempat. Mengingat dan menimbang si Badu telah menyerahkan keris tanda patuh pada Dobalang berempat, Gedang Batujuh, dan stop situ. Menimbang, itu lagi menimbang bahwa hakim peradilan adat, bahwa hakim peradilan perdamaian desa, bahwa hakim peradilan perdamaian desa Dusun Mudo telah menyatakan terbukti si Badu melakukan kesalahan, salah tepuk tapak tangan pakso, maka dihukum buta. Apa yang dibaca dia tadi? Beras 20 kantang, kambing 1 ekor, emas suku pinta pinto. Karena sayang sayu nenek mama kan dikurangi tadi. Karena sayang sayu nenek mama, suku dengan pinta pinto, boleh diirung digunting, didendo si Badu di 10 Mei dan membayar biaya sidang adat sebesar 500 rupiah yang kita makan tadi, sebesar 500.000 rupiah. Nah, ya. Untuk tambah Pak, karena kemarin itu sidang pidana adat itu sidang yang terakhir namanya, tidak ada banding. Bila si Badu tidak mau terima, dengar saya ya, dengar saya. Bila si Badu tidak terima, maka si Badu dikeluarkan dari adat, diusir dari negeri. Bapak kepada gajah, Bainduk kepada harimau, bapak kepada harimau, Bainduk kepada gajah, Ayam kepada kuah, kambing kepada kijang. Dia mudah hari ini dia dianggap musuh negeri. Nah, itu kalau orang warga sipil, warga biasa. Kalau dia kota RT tambah lagi, karena dia pejabat, gasingnya dipiu, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut diperenang, jatuh kemanjat, tasapo pesekono, gelar di sana, jabatan dipangku, dipaslah, dipecat dari jabatan. Sebelum dia orang jabatan dalam jadi karena si Badu telah dinyatakan bersalah, apabila si Badu tidak membayar denda, maka si Badu dikeluarkan dari adat, berbapak ke harimau, berinduk ke gajah,
berayam ke kuau, berkambing ke kijang. Karena Badu itu ketua RT, Karena si Badu itu ketua RT, Gading di Piu, Tanduk dipatah, gigi ditanggal, kuku dicabut. Kuku dicabut, gelar dikikis, abu ditiup, abu dijentik, abu dijentik, jatuh di pemanjat, anyut di perenang, tasapo pusakun, gelar di sandang, jabatan di pangku, di babu hilang, dipaslah dari jabatannya. Nah sekarang baru pada tukang hukuman sudah tadi. Sudah tadi ya, sudah beritahu ya. Nah sekarang seolah-olah makan sundang. Dobalan, kan tadi hukuman sudah jatuh ini. Yang ini untuk cepatan satu kejadian ini. Ya, sidang cepatan satu dulu belum. Sudah sidang yang itu sudah jatuhkan hukum tadi, berat untuk gantang kami setekor kecil babatuk dan pembukal empat irung digunting kena mat 10 mat. Nah, itu tadi keluarga korban sudah. Keluarga korban bapak beritahu pak. Nah, itu sudah ya. Nah, baru sudah bapak katakan kalau ada mau terima ini tadi kami beri waktu. Berapa lama pak beri waktu tuh 1 kali disko atau 1 kali lapang seko atau 1 kali longkang seko. Sekarang bapak itu bapak mempertimbangkan kalau orang ini bayar apa nak jual ke pun dulu apa tidak. Kalau tidak dijual pun 1 kali seko itu pertimbangan bapak. Kalau bayar jadi uang itu 2 kali seko berarti berapa hari. Nah itu kira-kira bapak beritahu dia. Nah untuk pembayaran denda si Badu, karena kita juga mempertimbangkan, kita bagi waktu 2 kali lungkang seko. Nah, berarti 28 hari. Mana kau? Yo. Jangan yo dak. Nah, yo. Udah ya. Dianggap sekarang sudah benar kita sampai waktunya atau sebelum 28 hari juga boleh. Besok dibayar langsung boleh. Itu tenggang. Paling akhir ya. Nah, itu seolah-olah beliau ini sudah menyerahkan kepada dalam berempat, berapa tujuh. Betul bapak ini tadi. Yang namanya untuk mungkin kambing tidak diberi kerja kambing tapi beli kambingnya. Beras 20 uang kira-kira itu diserahkan kepada beberapa salah satu beberapa tempat. Antara lain misalnya bapak ini Raja Depati tadi sudah menerima ada terus awak langsung lapor ke desa dan jauh versi itu seolah-olah ini. Dari situ ada situ kan. Jadi seolah-olah awak tuh datang ke rumah Pak Desa, Pak, hukuman itu lihat dengan saya cuman kan. Nah, akhirnya itu. Terus Pak Puncak Sinar Alam. Tolong ingat Datuk, jangan letak pula saya lagi nyebut terus. Pak Puncak Sinar Alam. Pak Puncak Sinar Alam berarti orang di atas. Pak Puncak. Pak Puncak Sinar Alam. Datuk Pak Puncak Sinar Alam. Jadi si Badu ini telah menyerahkan semua hukumannya. Kepada saya. Nah, ini seolah-olah sekarang yo. Yolah kalau begitu Datuk. Seolah-olah bapak sudah perintahkan beliau cari orang masak malam besok kita untuk makan. Kalau begitu Datuk, kena apa yang dipintakan cukup, carilah tukang masak. Malam besok kumpulan masyarakat kita makan cundang. Ya. Ya. Jadi seolah-olah ini makan kambing, ini sudah kambing nih. Kira-kira begitu. Seolah-olah tadi masak Dobalang ini sudah mencari orang tukang masak, ada dimasak. Ada tuh pada desa manggil semua kita yang hadir di rumah ini lagi. Seolah-olah ini malam terakhir. Nah, pada desa ada. Nah, jadi begini bapak. Gitu. Langsung. Bapak-bapak yang hadir,
Ini segala sesuatu ya masuk beras 10 kantang kambing 1 ekor, kita batu dan bengkal nan beras nan kambing lah disembelih ulah di barang berpat dan ketujuh nan beras lah dimasak. Nah inilah marilah kita akan bersama. Nah sudah itu belum makan di kantor berbalik kita makan bersama. Nah kemudian dendonyo kecil batu dan bengkal tutup negeri bapak. Ingat bapak ya, korban ada 2 dalam komandan. Pertama negeri, yang kedua korban orang perorangan. Dalam hal ini bukan negeri. Dalam hal ini kan ada yang tepi kau tadi, ini orang tadi, ya. Maka 90% dari yang 10 emas ini, kita katakanlah emas 10 emas itu 25 gram. 25 gram berarti 500 per gram, berarti ada uang 12,5 juta. Ada di dalam balang sekarang, kira-kira begitu ya. Nah 12,5 juta itu bapak 10% untuk hakim adat yang bersidang masuk di balang. Nah, berapa tuh 10% dari 12 juta? 2,5 juta. 2,2 juta. Dari 12 juta 500 itu. Nah, dari situ bapak sisihkan 10% untuk kas desa. Katakanlah 100.000, kira-kira itu ya kasarnya. Berarti yang 2 juta itulah yang bapak bagi yang sidang. Itulah upah bapak berjago ngurus orang itu. Paham bapak? Nah, yang 90% 10 juta serahkan kepada suku Tenganan untuk disampaikan pada korban. Nah itu tuh. Jadi datuk-datuk untuk bayaran denda menyo itu kita nilai dengan uang 12.500.000. Jadi 10%-nya untuk datuk-datuk hakim dan dubalang. Dari 10% tadi dikeluarkan lagi sekitar 10% untuk kas negeri. Nah yang 90%-nya dibagikan ke korban. 18 ayat berserahkan nih 80. Mari kita makan bersama. Nah Belum makan bersama kira-kira gitu kan, cek atau kalah. jadi datuk-datuk denda lah dibayar, lah dibagi, lah kita apukan. Nah, kita saatnya kita makan bersama. Sebelum kita makan bersama, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa tolak bala. Nah, makan kue yang doa. Makan datuk. Makan datuk. Untuk lalat kita makan kambing nih Pak. Ya. Kambing batu tadi kan. Apa? Nah itu. Yang cara terakhir namanya perahu ini mama. Nama pacaran perahu ini mama. Jadi itu bapak mengumumkan kepada bapak-bapak yang hadir, tolong beritahu dengan isi alam si negeri, sanak-sanak saudara itu yang hadir. Kasus Yanung ini si Badung gang bini orang nggak selesai, nggak dibayarnya. Tutup. Kita makan kita. Lu balang makan bawa. Balang ada lu sampai dapat pergi dulu des. Sudah. Lu sudah pulang. Sudah pakai kambing gitu. Jadi terakhir itu namanya perahu dari mama. Sampai tahu semua ya. Maksudnya tuh. Maksudnya kalau lupa Pak Kades, kita ingatkan ada tuh itu saling mengingatkan. Sesudah makan cundang, makan salah orang yang bersalah tadi. Dek, so, saya tidak mau 2 kali, sekali ini saya datang, besok saya mati. Umur 74 tahun sekarang. Terakhir, setelah makan cundang, semua perkara itu. Itulah yang disebut dengan cuci kampung. Cuci kampung itu mengumpulkan orang banyak, bermaaf-maafan. Terakhir ada namanya perahu memang. Perahu memang itu isinya kepada bapak-bapak yang hadir, kepada isi alam si negeri, tolong beritahu dengan sanak saudara kita yang ada, yang tidak ada di sini, belum sampai menyampaikan. Kasus si Badung pegang bini anak bini orang sudah selesai. Ke depan dilarang
mempergunjingkan menyebut. Barang siapa yang menyebut kasus ini ke depan, kecil babat permatu, kecil upik kecil pinang akan dihukum dan itu melanggar pasal 14 nomor 20. Namun amun mati pukul bagalu membangkitkan batang tanah. Maka sejak itu tidak ada satupun orang yang berani menyebut kasus ini. Kalau akan dihukum. Nah, itulah namanya cuci kampung. Bukan cuci kampung siram dengan air, tidak. Kasus yang kita adili itu tidak berani orang yang menyebut. Masuk Pak Kades. Tidak berani. Kalau disebut hukum saja. Itu yang disebut cuci kampung. Dah, ada bapak ketemu tempat lain, percayur. Nah, coba Pak Kades. Jadi setelah acara makan tundang kita masuk ke perahu nenek mama. Jadi pada bapak-bapak yang hadir, nenek mama, istri negeri, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita supaya permasalahan ini tidak lagi disebut-sebut. Jadi kalau ada masalah kalau disebut-sebut lagi akan dikenakan pasal 14 Undang-Undang 20. Bukan undang-undang, Undang 20. Undang 20. Itu selesai sidang Jupak tanggal 1. Ingat.